Di Gedung Chosangiin yang terletak di Jakarta, upacara peresmian dilaksanakan. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dan yang ditunjuk oleh Jepang menjadi Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Siang semua. Siang. Pada siang hari ini sidang saya buka. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkan, tetapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin lalu Supomo oleh Bung Karno. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari dipertimbangkan saya akhiri. Terima kasih. Pemikiran yang bagus saudara Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari Supomo dan Bung Karno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya, pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka, dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Supomo. Kepada beliau kami persilahkan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara demokratik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Demikian usul dasar negara dari saya untuk menjadikan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Bung Karno. Besok dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya, di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya.
Saya namakan dasar negara itu sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan dua rumusan lain, yaitu satu rumusan Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Yang kedua ada rumusan Kasila gotong royong. Pidato yang bagus Bung Karno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Qahar Muzakir, Muhammad Atta, Kiai Haji Abdul Wasid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kita pada masa reses telah membentuk panitia bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dan Pancasila berikut. Saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakannya, syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian permusyawarahan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silakan Supomo. Menurut saya sebaiknya sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam. Bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat memuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim ataupun non-muslim. Saya setuju. Terima kasih Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil menggapai kesempatan dengan isi yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda tetapi tetap satu merdeka Indonesia untuk selama-lamanya.